akan ngobrol bersama tentang topik spesifiknya yaitu kerelawanan. Halo Kak Winda. Nah, Selamat datang. Selamat datang. Yang datang siapa? Saya. Saya juga datang. Oke, berarti kita berdua sama-sama datang. Oke. Gimana nih Kak Winda? Selama ini lancar nggak puasanya? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Gitu kan? Baru semua. Lancar. Oh, lancar. Oke, alhamdulillah. Tadi udah buka sama apa Kak Winda? Tadi sebelum Buka sama itu ayam. ya belum buka sih. Waktu asar tadi. Iya. Soalnya bukannya dulu. Oh gitu, oke. Nah oke, sekarang aku udah bersama Kak Winda nih sebagai ketua dari Psikopala yang hari ini seperti yang udah aku sampaikan tadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang kerelawanan yang ada di Mapala, khususnya Psikopala. Oke, jadi aku pertama mau tanya nih Kak Winda, kalau dari kacamata Kak Winda bukan, kalau dari kacamata Psikopala, sebelum pada Psikopala, kerelawanan itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau dari mungkin lebih ke sudut pandangku ya. Tapi sudut pandangku itu aku ajarkan ke teman-teman yang lain juga kalau kerelawan itu diri kita itu aware gitu sama sekitar gitu ya. Sekitar itu membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan dan membutuhkan tenaga untuk merawat semuanya yang ada di dunia ini. Nah, kerelawan itu tuh bentuk dari simpati empati kita ke teman-teman manusia yang lain dan semua makhluk hidup yang ada di dunia kayak gitu. Wah, berarti ini Kak Winda mengambil dari value ekologis dan sosial ya? Iya, betul. Tadi apa tapi kalimat tadi itu apa dari dia tadi? Lupa ini. Oke. Enggak, jadi tuh kita tuh bentuk kerelawanan itu kan nggak cuma hanya di kemanusiaan aja ya Kak ya, tapi kerelawanan itu tuh juga kita turut serta ke alam-alam sekitarnya juga, makhluk hidup di sekitarnya juga kayak gitu. Jadi kerelawanan itu tuh nggak hanya tentang kemanusiaan aja, itu enggak. Itu kan yang baru masuk itu Halo baru yang baru masuk. Ini ada komen dari Om Pras tanggal 14 sampai 16 di Dapur Umum Semarang Utara bikin 1.500 bungkus untuk buka puasa. Siapa itu Kak Winda? 1.500 untuk dan 1.500 untuk sahur. Kalian di Kaligawe bikin berapa? Oke, kalau waktu itu, aduh malah ke-spill dulu ya ini Iya. ya. Oke, nggak apa deh. Jadi teman-teman itu salah satu ompras ini ya, salah satu anggota Psikopala gitu, yang kalau misalnya ada kebencanaan, ompras sendiri itu tuh yang ngabarin kita nih gercep banget karena ompras itu salah satu anggota dari Orari. Jadi Orari itu kayak kumpulan radio di Indonesia. belum bisa Jadi tadi. kalau misalnya emang ada kebencanaan gimana pun dia gercep nih karena radionya, datanya itu 24 jam hidup gitu ya. 24 jam ya? Iya, jadi kalau ada info-info kami kebanyakan dari ompras tersebut sama beliau. Ini emang sangat membantu kami untuk mendapatkan info-info juga ya kalau tentang kebencanaan. Nah, ini pertanyaan menarik. Berapa bungkus yang Kaligawe? Nah, teman-teman, jadi Psikopala itu kemarin Kaligawe itu kapan ya banjir? Minggu kemarin. Iya, kemarin banjir gitu ya di Semarang tentunya. Itu karena banjirnya itu tinggi banget, otomatis teman-teman warga-warga di sekitar sana itu perlu dievakuasi. Nah, beribu-ribu orang yang dievakuasi. Jadi kemarin itu tuh kami kami masak-masak di posko di Kaligawe itu untuk kurang lebih 3.000 orang. Jadi Psikopala sendiri Kak? enggak dong, kami banyak orang kok. Bahkan Psikopala pun mengundang juga teman-teman dari Mapala universitas yang lain, universitas SU, tapi di fakultas lain kayak ada dari teman-teman FHK juga dari Makupa, terus kalau Mapala Universitas si Wanacaraka itu juga ikut, terus juga kami di sana nggak cuma teman-teman dari SU doang, tapi teman-teman dari banyak lembaga itu juga ikut serta dalam kerelawanan tersebut. Jadi nggak cuma Psikopala doang, nggak mungkin ya Kak, tangan Psikopala dan teman-teman Mapala SU itu untuk membuat 3.000 masakan gitu, tentunya nggak mungkin. Jadi kita tetap banyak orang untuk membantu. Itu kalau boleh tahu
konsep dapur umumnya itu seperti apa Kak Winda? Kalau nggak salah itu ada kerjasama dari Kemensos, BPBD, PMI, dan kemudian volunteer-volunteer yang lain ya Kak? Relawan yang lain. Iya benar banget Kak. Jadi ya seperti dapur umum pada umumnya ya. Dapur umum pada umumnya itu tuh ya lembaga-lembaga itu tuh berkolaborasi ya untuk membantu untuk terjun di sebuah kebencanaan. Bahkan di sana juga ada mapala-mapala dari SMA juga itu juga untuk menjadi relawanan untuk menjadi seorang relawan di sana ya, membantu menyiapkan masak gitu. Bahkan sempat ada yang membantu evakuasi korban juga. Jadi nggak cuma dari PMI aja, nggak cuma dari BPBD ataupun Basarnas, nggak cuma lembaga-lembaga gede aja, tapi lembaga-lembaga yang seperti Tagana itu juga ikut serta dalam evakuasi serta posko gitu ya, di posko juga untuk menyiapkan masakan-masakan buat sahur dan buka. Tadi Kak Winda bilang Tagana itu apa sih Kak? Tagana itu tuh komunitas minuman tarung adik, namanya apa ya, searching sendiri mungkin bisa ya teman-teman singkatannya apa. Jadi Tagana itu juga relawan teman-teman relawan yang biasanya turun ikut serta membantu dalam kerelawanan di posko-posko kalau misalnya ada yang terdampak banjir ataupun tsunami ataupun gempa bumi, pokoknya itu teman-teman relawan juga. Nah nih Tagana adalah Taruna Siaga Bencana teman-teman, sudah di searchingin nih singkatannya. Tuh. Nah, terus kalau selain dapur umum, adakah pengalaman-pengalaman lain Kak Winda selain terjun di dapur umum dari Sikopala sendiri dan relawan? Oke, kalau dari kerelawanan sendiri selain di dapur umum ya, biasanya tuh kita kalau mendapat info ada orang gila, kita juga ikut serta dalam pencarian sama teman-teman dari Basarnas kayak gitu. Waktu itu terakhir tuh masih tahun ini itu tuh ada orang hanyut, anak kecil gitu, orang hanyut. Terus habis itu kami dapat info kalau misalnya ada orang hanyut, terus kami datang, lalu kita sisir sungai Kak Ben. Sungai dari Iya. sungainya. Iya. Jalan-jalan gitu nggak? Iya, bahkan kalau misalnya di pencarian di aliran air gitu ya, teman-teman Basarnas itu juga mengundang penyelam yang handal gitu loh. Dari sekolah ada? Enggak. Belum ya? Kami Belum. iya doakan saja ya penyelam handal juga Siap. di Sikopala. Itu ikut serta juga penyelam kayak gitu untuk membantu pencarian kayak gitu. Terus akhirnya kemarin Ketemu. Alhamdulillahnya ketemu, tapi ya memang udah keadaan meninggalnya karena ketemu tuh baru 3 hari kemudian apa 3 hari kemudian itu baru ketemu. Waktu kami turun tuh kita sempat nemuinnya bajunya aja waktu itu, tapi korbannya belum ketemu. Akhirnya hari keesokannya baru ketemu, tapi udah ada di laut ya, laut kayak ada laut gitu loh kan, bukan itu terjunnya jatuhnya itu kan kayak di kali gede gitu ya. Nah ini udah sampai ke kayak banjir kanal sih, jadi yang kalinya udah gede karena hujan juga ya Kak. Oh ya musim hujan. Alirannya deras, otomatis korbannya itu juga ikut aliran airnya itu, jadi agak sulit lah. Nah, teman-teman, ini lagi musim hujan, kalau nggak punya kepentingan di pinggir kali, jangan main. Iya, kurang-kurangin mancing di kali, kalau mau ditabek aja. Tuh, daripada nanti besar, banyak orang turun, Bener. orang-orangnya hilang juga. Iya nggak Mbak? Iya, nah itu teman-teman hati-hati. Terus juga kalau misalnya karena hujan kayak gini ya Pak Ben, sering terjadi banjir juga ya. Bahkan ini Demak juga banjir kemarin beberapa hari lalu Demak juga banjir lagi ya, Pak. Oh iya, dengar-dengar lebih parah daripada yang pertama kemarin ya? Iya benar banget. Itu rumahnya salah satu anggota Sikopala ya, yang banjir pertama itu tuh nggak nyampe belakang rumahnya. Terus banjir kedua ini nyampe belakang rumahnya, tapi rumahnya tuh udah lumayan dataran tinggi gitu ya. Terus sampai rumahnya kan otomatis banjirnya lebih gede dari yang Iya, betul. Tadi kan kita udah bahas dalam sama intervensi-intervensi dari Sikopala. Sekarang aku mau kembali ke dasar lagi. Iya. Sikopala itu kan psikologi pecinta alam, Iya. bukan kayak psikogana, psikologi gawat siaga bencana. Nah, Oke. aku penasaran nih, kenapa itu Sikopala sampai
senyap itu, se-effort itu sampai kita tuh jadi ada kegiatan perlawanan, bahkan kita mungkin kayak tadi yang Kak Linda ceritakan kita ikut kegiatan search and rescue. Itu kenapa? Kita kan pecinta alam gitu. Oke, mungkin kalau misalnya mengenai saya sendiri itu agak jauh beda sama dari mama pala sendiri gitu ya, karena itu pencarian, kan pencariannya enggak ada di daerah hutan-hutan yang biasanya mama pala itu terjun. Iya. Tapi memang kita mempunyai potensi di bagian search and rescue kayak gitu. Jadi tapi dari psikopala sendiri itu juga mempelajari mengenai pencarian orang gila, dan kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada seperti Basarnas di PBB gitu. Kami sempat berkunjung ke sana juga dan bertanya-tanya sebenarnya tuh sampai itu tuh ngapain aja sih kayak gitu. Jadi memang kita mempunyai sedikit wawasan mengenai search and rescue. Jadi kenapa nggak kita pakai ilmunya kita untuk membantu orang lain juga gitu Pak ya? Itu kan sebuah bentuk kerelawanan juga ya Pak. Terus kalau masalah kenapa kok psikopala terjun di dalam banjir atau mungkin waktu gempa bumi Cianjur kayak gitu atau gempa bumi yang lainnya itu psikopala sempat turun juga karena kembali lagi Kak Ben, kita kan sebuah makalah ya mahasiswa pencinta alam dan teman-teman yang terdampak bencana itu juga disebabkan oleh alam seperti itu. Jadi kembali lagi kami juga seorang makalah itu harus menjaga satu sama lain selain manusianya juga alamnya juga ya, karena ya bencana itu disebabkan oleh alam, otomatis kita harus ikut serta juga. Bahkan seharusnya teman-teman makalah itu menjunjung tinggi untuk melestarikan alamnya. Tapi kenapa kok malah terjadi bencana seperti banjir, seperti tanah longsor kayak gitu? Otomatis kita harus tetap ambil dalam kegiatan kerelawanan tersebut kayak gitu. Oke, berarti aku miss banget nih sama jawabannya Kak Linda. Jadi psikopala itu walaupun cinta alam, tapi kita nggak cuma berkegiatan di alam saja, kita juga turun ke ya tadi kita masuk kegiatan perlawanan karena itu juga bagian dari alam ya Kak Linda. Jadi selain di alamnya, kita juga berdinamika menolong dengan manusia-manusia. Kegiatan Kemanusiaan. Terus selain itu ya Pak Ben, karena kan namanya oke, kan namanya psikologi pencinta alam nih. Nah, kita tuh nggak cuma terjun dalam pencarian, nggak cuma terjun dalam bagian masak-masak, enggak. Tapi beberapa part kalau memang teman-teman korban itu membutuhkan intervensi atau membutuhkan tindak lanjut dalam psikologinya, sisi psikologinya gitu ya, kami juga ikut serta dalam kegiatan tersebut seperti kita memberikan PFL, Apa itu Kak Linda? psikologi first aid gitu. Jadi kita kayak menenangkan ya pasca bencana kan mesti teman-teman itu ada yang butuh trauma karena kehilangan harta bendanya, terus belum juga kalau misalnya kehilangan keluarganya juga itu. Nah, kami juga ikut serta dalam kegiatan secara psikologis juga gitu. Karena ya memang kami punya ilmunya dan kami akan menggunakannya sebaik mungkin. Jadi itu adalah kalau aku lihat sebuah sisi plus makalah di bidang psikologi ya. Ih, bener sekali. Terus tadi ada BFA, Psychological First Aid. Terus aku baca kemarin di Tribun itu katanya psikopala juga itu ya ngasih intervensi psikososial. Nah itu ke korban banjir benar. Iya. Itu gimana? Dari ceritakan nggak tadi? Karena itu keren soal berita tadi. Iya sih. Aku nggak expect bakal ternotis sama berita-berita kayak gitu. Kami tuh waktu di Demak itu kami dikabari kalau misalnya di Demak itu ada banjir dan korban itu banyak anak-anaknya Kak Ben, banyak anak-anaknya, banyak lansianya gitu. Terus mereka membutuhkan pendampingan secara psikologis gitu. Ya kita emang fokusnya waktu itu ke anak-anak karena memang di sana anak-anaknya kayak tidak begitu terurus gitu loh Kak Ben, tidak begitu terurus sih ya. Mereka di posko tuh ya gak ngapa-ngapain gitu loh Kak Ben, karena tempat bermainnya kan sudah banjir ya kayak gitu. Nah maka dari itu
jenuh. rasa jenuh melakukan daripada mereka main di banjir-banjir kan mending main sama kita ya. Gitu. Jadi ya itu kan kegiatan psikopawan kayak gitu. Keren. Oh ya. Kalau jadi relawan kurang-kurang enak mengeluhkan. Iya kan harus rela ya. Iya. Rela baru harapannya apa? Nggak tahu. Mikir lagi. Nah, oke. Terus berarti kan kegiatan perlawanan oleh psikopala ini tentunya dilakukan oleh anggota-anggota dari psikopala tersebut ya. Iya. Nah, aku pengen nanya nih Kak Winda, gimana antusiasme dari anggota-anggota psikopala kalau ketika diminta buat jadi relawan dan apakah semuanya, apakah dari divisi tertentu atau gimana? Wah, ini lucu banget ya Kak. Ini mungkin pengalaman juga dan turun-temurun juga dari angkatan atas juga. Jadi di psikopala itu teman-teman ada yang namanya divisi SAR dan juga sosial. Untuk sosial sendiri ya oke teman-teman biasa melihat sosial itu terjunnya di kayak open donasi kayak terus atau kegiatan kemarin masak-masak juga itu juga masuk di sosial. Terus kalau misalnya di divisi SAR itu tuh kebanyakan tuh kita tugasnya untuk mengevakuasi. Dan kabar uniknya lagi divisi SAR setiap hujan itu tidak pernah bisa tidur. Oh ya? Iya. Kenapa itu? Karena kita menunggu panggilan. Oh gitu. Iya, jadi setiap hujan gitu ya, setiap hujan terus siaga ya guys kayak gitu. Oh, iya? Iya bener banget. Terus kalau enggak, kalau misalnya udah ada biasanya kan di info kejadian Semarang ataupun info dari Ompras gitu ya, Ompras yang tadi itu tuh kalau misalnya udah memberikan tanda-tanda bahwa kita mereka teman-teman di sana membutuhkan pertolongan atau membutuhkan tim gitu ya, tim penyelamat gitu istilahnya, kita langsung siap, mau nggak mau kita harus standby gitu. Jadi HP volumenya dinyalain, nggak di tidur ya tidur ayam kayak gitu. Bahkan ada biasanya itu tuh 1 atau 2 orang itu nunggu di base camp buat persiapan alat. Gitu. Ya walaupun belum dipanggil, tapi kita udah mempersiapkan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada panggilan, kita tinggal datang gitu. Jadi udah ada persiapan. Berarti pun misalnya baru mulai hujan deras nih, pasti anggota sekolah udah pada nunggu info langsung ya Kak Winda? Iya, jadi Terus ada hujan terus cari-cari orang nih, siapa yang bisa turun, siapa yang bisa ready gitu ya? Iya. Habis itu ada yang ke BC nyiapin berarti APD ya? Iya, nyiapin APD, lampu, Kapal karet. amin ya kan? Belum ada, tapi amin gitu. Ada pertanyaan nih Kak, Iya. Apa tuh? persiapannya apa aja untuk bantuin yang terkena banjir? Nah, Ya yang kayak aku katakan tadi ya, yang persiapannya adalah niatnya dulu. oke, niat. Orang kalau menjadi seorang relawan gitu ya, seorang relawan itu tuh harus niatnya tuh ikhlas apa enggak. Soalnya kalau misalnya teman-teman niatnya cuma mejeng tok kayak gitu, mesti teman-teman bakal mengeluh di sana. Karena ngapain sih kayak gini? Ngapain sih kayak gini? Basah kok, capek gitu. Lalu biar yang lain aja. Nah, yang pertama adalah yang persiapan harusnya niatnya teman-teman dulu kalau mau jadi relawan. Lalu yang kedua teman-teman harus menyiapkan APD. APD itu tuh teman-teman menyesuaikan tempat sih biasanya. Kalau misalnya teman-teman di banjir atau di bencana gitu, teman-teman di bencana ya sama aja sih. Di banjir atau gempa bumi itu teman-teman harus menyiapkan helm lah, terus sepatu boots lah, terus pelampung kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau terjun ke relawan hanya di posko aja untuk di dapur umum, teman-teman ya nggak perlu seribet itu. Tapi teman-teman harus tetap menyiapkan, karena kita nggak tahu ya teman-teman kalau misalnya ada bencana susulan gitu. Kayak bahkan tadi ada gempa ya. Oh iya, Terasa kan? Tadi ada gempa tadi siang itu jam 1 ya, Dua kali. Iya, jam Jam siang 11. itu gempa, terus ada gempa susulan lagi. Iya, base 2. Ya base 2. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus persiapan APD itu yang paling pertama, karena teman-teman harus
menjaga diri sendiri dulu, harus menyelamatkan diri sendiri dulu, baru menyelamatkan orang lain. Soalnya teman-teman nggak mungkin dong kalau misalnya teman-teman tuh mau menyelamatkan orang lain, tapi di diri teman-teman sendiri itu belum siap untuk menyelamatkan orang lain. Gitu. Yang ada malah teman-teman akan menjadi korbannya juga kayak gitu. Nanti juga di rescue lagi, repotin lagi. Iya. Kayak siapa? Nggak ada. Semoga aja nggak ada. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Victoria AP. Mas dan Mbaknya, saya mau nanya, boleh nggak sih orang luar dari Psikopala ikut sukarelawan? Jadi relawan juga. Oke, boleh banget teman-teman kalau misalnya mau ikut ya, ikut serta dalam relawan ataupun terjun dalam kebencanaan, nggak apa-apa teman-teman, ikut aja. Kalau misalnya punya kontaknya teman-teman Psikopala, terus teman-teman ngechat aja, guys, atau bed medonin demak gak, medonin semarang gak, turun ke posko gak, kayak gitu, tanyain aja. Kalau misalnya memang turun silakan ikut teman-teman, nggak apa-apa, kami menerima legowo. Bahkan teman-teman di posko tuh juga membutuhkan tenaga juga, membutuhkan orang-orang juga untuk membantu di sana, menyiapkan semuanya ataupun evakuasi juga ya, nggak apa-apa. Tapi ya itu teman-teman, kami bantu. Kalau misalnya teman-teman ikut kami ya, kami bantu untuk melaporkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau turun ke kebencanaan itu, teman-teman harus lapor ke penanggung jawab yang di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman hilang nih, jelek-jeleknya ya hilang nih, berarti tahu orang-orang di sana, aware gitu loh. Kalau misalnya mau dan itu laporan mangkat tapi laporan balik kayak gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau turun sebagai relawan itu silakan teman-teman lapor ke penanggung jawabnya. Kalau enggak, teman-teman ya ikut kami juga kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah, kami menerima semuanya, menerima teman-teman kayak gitu. Nggak harus Psikopala open buat kalau ada yang mau ikut di relawan. Iya. Kapan lagi kita berpengalaman bersama-sama buat jadi relawan gitu. Oke. Oh, itu Pak Bento. Selain kan tadi APD ya, terus yang perlu disiapkan adalah kita harus tahu kondisi di sana dulu. Gitu. Di kondisi di sana seperti apa, banjirnya tinggi nggak, terus akses jalannya seperti apa, gitu. Jadi kita harus tahu sedetail itu biar kita nggak kelabakan. Gitu, Kak Ben. Jadi ya kita harus prepare semuanya dari awal dulu, daripada kita masih pertengahan jalan ternyata akses jalannya nggak bisa, otomatis kita harus mencari akses jalan-jalan yang lain kayak gitu. Jadi itu perlu dipersiapkan juga teman-teman kalau misalnya teman-teman mau turun ke kegiatan relawan gitu. Atau ini yang lebih ke relawannya di kebencanaan ya, kalau kayak gitu, akses jalan juga kebencanaan doang sih, mau relawan apapun juga akses jalan itu perlu diperhatikan ya, daripada nyasar gitu. Kalau nggak nyasar ya paling nanti bisa terjebak banjir atau tergantung bencananya bisa longsor atau apapun nanti lah. Iya. Silakan. Enggak apa-apa. Soalnya aku mau tanya lagi nih, kamu dulu aja. Enggak, aku Udah, gitu oh ya aja. udah, oke. Nah, tadi kan aku jadi tertarik karena jawabannya Kak Minda itu, aku jadi tertarik buat membahas sifat dan sikap yang harus dimiliki sama relawan, terlebih di kepecintaan alam, alam, khususnya Psikopala. Tadi kan Kak Minda udah menyebut nih bahwa yang namanya relawan itu harus memiliki yang pertama niat, kemudian bisa mempertimbangkan teknis-teknis yang matang seperti bahwa APD lengkap, terus mempunyai prinsip buat menyelamatkan diri dulu baru orang lain. Nah, kira-kira ada lagi yang lain nggak Kak Minda? Soalnya aku pikir itu sangat menarik banget bagi bahas. Sejauh ini ya Kak, itu yang paling utama sih Kak. Yang pertama niat dari diri sendiri, terus aware juga di sekitarnya, aware sama orang-orang ataupun lingkungan sekitarnya, terus juga yang perlu disiapkan ya APD itu juga teman-teman untuk penyelamatan diri sendiri dulu baru orang lain, terus juga teman-teman harus mempersiapkan semuanya dari awal. Itu sih Kak sejauh ini. Terus nih, buat pengalaman-pengalamannya SAR atau aktivitas dari divisi sosialnya Psikopala yang paling unik atau yang paling jauh lah itu ngapain nih? Yang paling unik lebih bukannya kalau misalnya kegiatan ya memang kegiatannya itu aja ya Kak, ya bukan itu aja sih tapi
kita kegiatannya itu pencarian orang, terus penyelamatan korban banjir, dan juga biasanya ambulasi kayak gitu kalau ada bencana. Tapi kan aku tuh dapat cerita dari angkatan atas. Apa itu Pak? Jadi tuh Kak, sempat ada orang bilang ada latih gitu, waduk tit gitu. Oke. Nah, ini tuh ya Kak, dievakuasi tuh Kak. Dia tuh nyangkut, korbannya tuh nyangkut di batu, di sela-sela batu gitu, di dasar waduk ini. Ditarik nih sama penyelamnya, sama si penyelamatnya dari teman-teman timnya, ya rescuenya ditarik. Nggak bisa Kak, nggak bisa. Terus sampai dirogoh-rogoh itunya apa namanya, batunya itu juga nggak bisa Kak. Akhirnya ada warga warlock gitu ya, warlock dari daerah waduk situ datang terus doain. Bisa Kak? Oh bisa. Iya. Berarti lagi dipegang jangan bisa. Ya warlock di sana memang kepercayaan ya, memang ada penunggunya gitu. Emang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya tuh ada guys. Jadi jangan menyepelekan kayak gitu. Tapi ya dari orang kan beda-beda ya kepercayaannya kayak gitu. Tapi itu cerita yang menurutku kayak ngeri. Itu ada kayak unsur-unsur lain di Iya benar. sisi lain relawan. Iya benar. Oke, ngomong tentang belajar dan yang relawanan berarti presentasi ke BPD dan lain. Katanya besok atau kapan coba belajar sama PMI buat apa manajemen sepatu? Ini belajar sama PMI. Oke teman-teman, jadi karena kan Psikopala kan sering banget ya terjun ke bencanaan. Kalau misalnya terjunnya juga kayak ilmunya banyak banget gitu. Ntar kita di sana cuma dulu biasanya apa sih? Ya kayak gitu. Promo. Nah, promo. Kita harus ngapain sih kalau misalnya di sini kayak gitu kan kita malah bingung. Nah, jadi teman-teman besok Psikopala itu mengadakan manajemen posko, seminar manajemen posko, sosialisasi manajemen posko gitu oleh PMI. Jadi kita mengundang PMI, mengundang PMI untuk memberikan materi manajemen posko. Jadi kita tahu nih sebenarnya tuh kenapa adanya posko di PMI, terus bedanya posko sebelum bencana dan setelah bencana atau apa, kita bakal menggodok itu juga kayak gitu, menggodok. Oke, berarti kalau aku dengar kan pasti seru banget ya. Nanti kita akan belajar tentang manajemen posko yang buat situasi-situasi darurat gitu. Iya. Nah itu yang boleh ikut siapa sih kami? Soalnya aku tertarik nih pengen ikut nih. Ya tentunya teman-teman Psikopala ya, teman-teman Berarti Psikopala. tertutup buat teman Psikopala aja. Enggak sih, kami juga mengundang beberapa UKM yang biasanya memang terjun di kegiatan kerelawanan kayak gitu, seperti CTR Central Trauma and Free. Nah itu juga kita ajak karena memang sering terjun ke kerelawanan gitu ya. Terus kami juga mengundang mapala-mapala yang ada di Unika juga. Terus kami juga mengundang teman-teman KSR juga kayak gitu. Nah itu teman-teman dari CTR, KSR dan siapa? Dan mapala-mapala. Ya teman-teman mapala, jangan lupa besok kita ada manajemen posko nggak? Jadi relawan itu harus siap buat nandiri apapun yang diminta tolongkan pada kita ya. Benar sekali. Tapi ya yang masih masuk akal lah. Kalau nyapu lumpur kan masuk akal. Ya nggak masuk akal apa Kak? Vertical rescue kerbau warga. Nah itu kalau jumlahnya banyak kurang masuk akal. Kan repot juga. Iya masuk. Ya sebenarnya masuk akal. Cuma kalau misalnya kita doang nggak masuk akal. Kita harus membutuhkan lembaga-lembaga dan tim-tim yang lain kayak gitu ya Kak. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong vertical rescue itu apa sih Kak? Waduh. Terus ini pertanyaan lanjutannya nih, ada nggak sih misalnya pelajaran atau pematerian di Psikopala yang masih juga berhubungan dengan ini, dengan SAR atau kegiatan relawan ini? Ada sih Kak. Jadi tuh ya itu ya Kak, di Psikopala itu kan diajarkan materi-materi juga. Ada yang namanya Makjud. Gitu. Makjud itu mengajarkan kita mengenai vertical rescue juga.
kalau misalnya ada korban di tebing gitu ya, bawah tebing gitu, kita juga bisa ikut serta dalam pertolongan tersebut karena kita ada pendampingnya juga. Tapi ya itu harus tetap ada yang bertanggung jawab di sana kayak bersama sama. Tapi kita juga bisa ikut serta karena kita udah menguasai gitu. Terus ya sebenarnya ya teman-teman, materi-materi di Psikopala itu tuh sangat berguna di sebuah relawan. Bahkan materi-materi kita tuh bersangkut paut semuanya. Kayak materi manajemen, berarti kita harus tahu nih kalau kita terjun di sebuah relawanan apa aja yang perlu disiapin. Nah itu materi manajemen itu tuh kita masuk di sana. Wah kayaknya di hutan kita pencarian perlu apa aja ya? Perlu center kayak atau perlu tas carrier kayak atau materi manajemen itu masuk. Terus kalau misalnya materi IMPK, ilmu medan gitu ya teman-teman, kayak peta kompas itu juga masuk Kak Bel. Kan kita diajarkan untuk mencari titik koordinat. Nah kalau misalnya di pencarian itu tuh biasanya menggunakan titik koordinat, namanya itu datum kayak gitu. Datum itu titik terakhir korban juga. Nah materi IMPK masuk nih berarti kan untuk mencari titik koordinat tersebut gitu. Terus materi apa lagi ya? Oh SAR, kita juga ada materi SAR, tapi SAR-nya itu tuh dengan SAR yang ada di hutan. Jadi tuh teman-teman, SAR itu tuh ada berbagai macam. Ada yang water rescue, ada yang vertical rescue, kayak gitu-gitu kan. Nah kita pakai ilmu yang memang khusus untuk di hutan karena Psikopala kan sering main-mainnya di hutan ya, walaupun nggak di hutan terus sih, tapi kita mempelajarinya masih itu dan kemungkinan kita akan melanjutkan ke yang lain-lain. Jadi doakan saja biar ilmunya kita makin banyak dan juga bisa membantu orang lain. Amin. Jadi Psikopala mengembangkan potensi-potensi SAR-nya. Ada water rescue, animal rescue. Iya bisa loh, bisa. Dulu kamu juga pernah, nah yang kayak aku katakan tadi ya Kak Ben, kita tuh kerelawanan itu nggak cuma tentang manusia, tapi makhluk hidup semuanya tuh juga kita bantu, kita ikut terjun dalam sebuah relawan kayak ya. Bahkan hewan pun kita juga merescue kan kalau misalnya hewan itu butuh pertolongan kayak gitu sih. Jadi jangan dianggap mata kalau misalnya untuk kerelawanan itu hanya sesama manusia kayak gitu. Mungkin Psikopala pernah nggak merescue hewan misalnya badak Jawa atau harimau Sumatera gitu? Kebetulan belum pernah ya Kak, belum pernah. Oke. Soalnya keren loh. Jadi pun aku tadi diceritain tentang cerita Psikopala yang orang-orang nggak masuk akal, aku percaya soalnya sekeren itu Psikopala dari yang aku dengar dan aku tahu itu. Ada rencana ke Demak atau Kudus lagi nggak Kak? Kan lagi banjir lagi itu. Wah, Yeah. silakan. Benar banget teman-teman. Sejauh ini ya teman-teman, buat Psikopala sendiri akan terjun waktu kita menyerahkan donasi. Jadi Psikopala akan membuka donasi lagi buat teman-teman yang ada di Kudus ya? Ya, Kudus. Jadi aku bisa bedain Kudus sama Demak lagi. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman silakan sisihkan uangnya untuk teman-teman yang membutuhkan di sana. Jadi Psikopala akan turun ke sana juga untuk menyerahkan beberapa bantuan di sana. Oke, berarti nanti Psikopala akan open donasi dulu, terus teman-teman terkumpul sampai tanggal berapa? 28 kalau nggak salah ya? Iya, tapi posternya belum di-share ke teman-teman, Oh, jadi iya. tunggu aja. Teman-teman. Sini. Ganti Nanti- besok. Oh, besok ya. Sampai tanggal 28 Psikopala akan membuka open donasi buat banjir Demak yang ini teman-teman. Soalnya ya itu tadi lebih parah dari yang sebelumnya. Iya. Dan mungkin ada beberapa titik yang belum pulih dari banjir yang lalu ya. Aku teman-teman pasti lihat kan kalau seliweran di TikTok itu Iya. keadaannya setiap tanggal berapa itu teman-teman silakan tingkatkan lagi jiwa kemanusiaan. Halo Mas. Apa Apa? kepencet tadi yuk. Ada apakah? Oke, bisa berbagi Ya. ceritanya nih. Satu salut buat teman-teman, buat adik-adikku semua Psikopala. Terima kasih kalian bisa menjadi bagian dari panitia bencana.
Siap Om. Kalau ngomong sih panitia bencana kemarin, thank you. Dan tetap tugas utama kalian tetap harus diutamakan. Oke. Pindah terus band, tugasmu untuk selesaikan dulu baru yang lain-lain. Benar banget. Apalagi Ini salah satu Dan- pendiri. dan aku minta maaf karena selalu mengganggu tidur kalian apabila malam-malam apabila terjadi kebencanaan aku selalu mengganggu tidur kalian. Tidur ayam Om kita Om. Lutfi Azril itu selalu tak kerecokin. Jadi kepala. Ada ini, Azril ada ini, ya selalu aku recokin. Jadi ya sekali lagi mohon maaf. Insya Allah besok jam 1 ya. Aku gabung di 203 ya. Iya. Iya. Bisa Benar gabung. banget. Kami tunggu. Oke. Boleh. Ya wis. Om, mau cerita-cerita nggak Om? Apa cerita apa? Nah, jadi kan Ya, Om Pras kan dulunya kan cerita. mahasiswa psikologi juga nih Om. Nah, terus tuh gimana ceritanya kalau Om Pras itu sekarang bisa terjadi orang yang berkecimpung di bidang ini juga Om, relawan-relawan ini juga Om? Enggak apa ya, karena kalau ditanya karena apa, mungkin layar jebrol sudah dihembuskan kon dadi wong suka tetulungnya aja sih gitu. Jadi nggak tahu, saya dari begitu bergabung dengan teman-teman pecinta alam, dengan Sikopala, dengan Wana Caraka, dengan teman-teman yang lain, dan apalagi bergabung sama Om Pras beliau itu tuh ya beliau itu yang biasanya memberikan info mengenai kebencanaan. Temennya Om Pras tuh banyak banget tuh, teman-teman ada, tak ada. Dari teman-teman pramuka biasanya juga ikut menjadi relawan. Pramuka SMA, SMP itu biasanya juga ikut menjadi relawan. Jadi nggak cuma mahasiswa dan orang tua yang sudah ada di sebuah lembaga itu, enggak teman-teman. Bahkan adik-adik kita yang di SMA, SMP pun juga ikut serta. Jadi jangan mau kalah ya. Mau pendek ini. Betul. Jadi dalam kerelawanan itu nggak pandang pendidikan umur pandang sih. Kalau bayi kan nggak mungkin ya. Pokoknya dari manapun kalian, asal kalian tekadnya kuat pengen bantu orang, ikut. Benar banget. Ikut Sikopala juga. Iya. Jadi silakan teman-teman untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaannya dan rasa aware-nya ke sekitar, kayak gitu, tak ke manusia lain, ke lingkungan ataupun hewan-hewan dan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Berarti menutup. Ngomong tentang aware, berarti salah satu sifat yang harus dimiliki oleh relawan berarti aware diri dan aware ke alam ya Kak. Dengan itu kita bisa mencapai sebuah keselarasan. Nah, bingung. Ya pokoknya gitu teman-teman. Jadi kita tuh harus selalu peka terhadap semua hal, terhadap lingkungan, untuk mau hidup mau mati, mau manusia mau hewan mau tumbuhan, supaya nanti kalau ada apapun kita juga gampang buat memahaminya. Dan mungkin kalau nggak ada yang tanya-tanya lagi, Oh iya, nge-lag Om. mungkin nanti kita cerita-cerita di lain waktu ya Om. Benar banget. Ya, kita waktunya masih banyak. Oke, berarti sekian dari kami ya Kak Winda. Iya, betul Oke, banget. saya Kak Ben. Saya Winda. Kami pamit. Undur Undur diri. diri. Undur.